Halo semua, perkenalkan saya Rido Baharudin Ar-Rasyid dari program studi Biologi 2020 Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai keragaman dan potensi sumber daya genetik tumbuhan sebagai bahan industri. Kalau ngomongin sumber daya genetik, pasti nggak asing dengan sumber daya genetik tanaman. Dan tahukah kamu mengenai potensi sumber daya genetik tanaman industri? Sebelum kita bahas nih mengenai potensi SDG tanaman industri, kita harus tahu dulu apa sih sumber daya genetik tanaman itu? Sumber daya genetik tanaman adalah tanaman atau material genetiknya yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensial untuk menciptakan galur, rumput, atau spesies baru. Nah, sebenarnya tanaman industri itu yang seperti apa sih? Sebesar dan sebagus apa sih potensinya? Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara mega biodiversitas dengan posisi geografis yang sangat strategis, sehingga memiliki kekayaan alam yang melimpah dan berpotensi menjadi penopang perkembangan industri dan perekonomian Indonesia. Keanekaragaman hayati dapat dijadikan sebagai bahan baku untuk berbagai keperluan, salah satunya sebagai bahan baku untuk industri. Bahan baku ini dapat berupa bahan mentah, bahan setengah jadi, ataupun barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi. Tanaman industri merupakan tanaman yang dimanfaatkan sebagian atau keseluruhan dari tanaman tersebut untuk kebutuhan industri, baik untuk industri makanan, pakaian, kesehatan, dan juga lain sebagainya. Umumnya, tanaman industri diusahakan di perkebunan atau agroforestry. Tanaman industri dapat dibedakan menjadi tanaman industri semusim dan tanaman industri tahunan. Lalu, apa sih tanaman industri semusim dan tanaman industri tahunan? Tanaman industri semusim merupakan tanaman yang hanya mampu tumbuh selama semusim pada tahun tersebut, yang biasanya dipanen cepat sebelum musim berakhir. Sedangkan tanaman industri tahunan merupakan tanaman yang mampu tumbuh lebih dari 2 tahun dan dipanen beberapa kali sebelum akhirnya mengalami penurunan hasil dan tidak lagi produktif. Terdapat beberapa jenis tanaman yang terkenal banyak dipergunakan dalam industri di Indonesia. Tanaman tersebut adalah kelapa sawit, kayu rotan, melati, dan juga kayu putih. Nah, yuk kita bahas satu persatu. Pertama adalah tanaman industri kelapa sawit. Kelapa sawit dengan nama latin Elais guineensis Jack merupakan tanaman yang paling produktif dengan produksi minyak per hektar paling tinggi dari seluruh tanaman penghasil minyak nabati. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas unggulan Indonesia yang berperan dalam pertumbuhan ekonomi nasional dengan kontribusinya yang cukup besar dalam menghasilkan devisa dan juga penyerapan tenaga kerja. Kelapa sawit menjadi komoditas yang banyak diusahakan oleh masyarakat maupun badan usaha di Indonesia. Hal ini dikarenakan sektor industri kelapa sawit terus tumbuh pesat dari tahun ke tahun hingga saat ini Indonesia menempati posisi teratas sebagai negara produsen crude palm oil atau CPO terbesar di dunia. Perkebunan kelapa sawit menghasilkan tandan buah segar yang kemudian diolah menjadi minyak sawit mentah bagi industri yang berbasis CPO. Pemanfaatan CPO untuk produk olahan diantaranya oleh produk industri pangan, misalnya industri minyak goreng, margarin, shortening, cocoa butter, substitutes, dan juga vegetable ghee. Sedangkan industri non-pangan seperti oleh kimia yang meliputi fatty acid, fatty alcohol, gliseril, dan biodiesel. Hingga saat ini terdapat sekitar 23 jenis produk turunan CPO yang telah diproduksi di Indonesia. Yang kedua adalah tanaman kayu putih. Tanaman kayu putih dengan nama latin Melaleuca leucodendron adalah salah satu jenis pohon dari famili Myrtaceae yang merupakan salah satu tanaman penghasil produk hasil hutan bukan kayu yang memiliki prospek cukup baik untuk dikembangkan, yakni sebagai penghasil minyak atsiri. Tanaman kayu putih memiliki daun yang mengandung cairan yang jika daun tersebut diremas, cairan ini akan mengeluarkan aroma yang khas. Nah, cairan inilah yang nantinya diproses menjadi minyak kayu putih. Minyak kayu putih merupakan salah satu jenis minyak atsiri yang banyak digunakan untuk bahan berbagai produk kesehatan atau produk farmasi, sehingga minyak kayu putih menjadi produk yang banyak dicari. Tanaman kayu putih memiliki potensi yang besar dan cukup menjanjikan, sehingga saat ini mulai diberlakukan penanaman kayu putih secara luas. Terlebih, kebutuhan masyarakat akan minyak atsiri yang terus meningkat. Kementerian LHK pada tahun 2019 melaporkan bahwa kebutuhan nasional minyak kayu putih sekitar 4.500 ton per tahun, yang menunjukkan bahwa produk minyak kayu putih merupakan salah satu produk yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Yang ketiga adalah tanaman industri melati. Melati atau Jasminum sambac adalah salah satu jenis tanaman florikultura yang populer di kalangan masyarakat. Melati merupakan genus dari semak dan tanaman merambat dalam famili Oleaceae yang berupa perdu berbatang tegak dan hidup menahun.
Melati mempunyai prospek bisnis yang menguntungkan karena memiliki peluang pasar yang besar dan cukup bagus. Saat ini, kebutuhan akan melati semakin meningkat seiring kemajuan industri yang menyebabkan tingginya permintaan tanaman melati sebagai bahan baku industri. Contohnya sebagai bahan baku industri minuman, pewangi pada industri teh, minyak wangi, kosmetik, pewangi pada sabun, penyedap, cat, tinta, pestisida, hingga semir sepatu. Selain itu, melati memiliki prospek untuk dikembangkan sebagai komoditi ekspor non-migas. Permintaan akan melati tidak pernah mengalami penurunan dan harganya cenderung stabil. Selain itu, peluang ekspornya juga sangat luas karena kompetitor negara eksportir untuk melati masih minim dan pasar potensial bunga melati tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri saja, namun juga pasar luar negeri seperti negara Singapura, Jepang, Korea, Taiwan, Hong Kong, dan negara lainnya. Tanaman industri selanjutnya adalah rotan. Rotan adalah tumbuhan Berlignocellulosa dari suku Palmae yang secara alami tumbuh pada hutan primer maupun hutan sekunder dan tergolong dalam jenis tumbuhan pemanjat yang memerlukan pohon inang untuk proses pertumbuhannya. Menurut hasil inventarisasi yang dilakukan Direktorat Bina Produksi Kehutanan, diperkirakan Indonesia memiliki hutan yang ditumbuhi rotan seluas lebih dari 13,2 juta hektar yang tersebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan pulau-pulau lain yang memiliki hutan alam. Rotan merupakan salah satu sumber hayati Indonesia yang dipandang sebagai komoditas unggulan perdagangan hasil non-kayu, penghasil devisa yang potensial baik di pasar domestik maupun pasar internasional. Secara ekonomi, produk rotan cukup menjanjikan untuk terus dikembangkan. Terlebih, Indonesia merupakan negara penghasil rotan mentah terbesar di dunia. Rotan banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku dalam industri furniture dan barang kerajinan dikarenakan rotan memiliki tekstur yang kuat, tebal, dan tahan lama sehingga mudah dibentuk. Berdasarkan data dari UN Comtrade di tahun 2016, ekspor total furniture rotan Indonesia mencapai lebih dari 24 juta dolar yang menjadikan Indonesia sebagai pemasok utama kebutuhan rotan di dunia, dan hampir di setiap tahunnya Indonesia menyumbang sekitar 70% bahan baku rotan untuk industri rotan di berbagai belahan dunia. Selain tanaman industri tersebut, terdapat beberapa produk tanaman industri lainnya. Tanaman ini ditanam dengan skala kecil dan juga kurang intensif. Komoditas ini biasanya merupakan hasil perkebunan rakyat yang juga dikenal dengan usaha tani. Contoh dari tanaman industri semusim adalah batang tebu yang diolah menjadi gula tebu dan tanaman rosella yang diolah menjadi serat goni dan teh bunga rosella. Sedangkan dari tanaman industri tahunan, contohnya adalah lada yang diolah menjadi bubuk merica, buah vanili yang diolah menjadi vanili, dan buah kakao yang diolah menjadi serbuk kakao. Nah, dari penjelasan tadi sudah sangat jelas ya kalau sumber daya genetik tumbuhan memiliki potensi yang cukup besar dalam dunia industri. Yuk, mari dukung produk dalam negeri dan mendukung pengelolaan sumber daya genetik yang berkelanjutan.